warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 bersama Bu Anggi. Tetap semangat anak-anak. Pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Ingatkah kalian pada pembelajaran 2 beberapa hari yang lalu kita belajar apa anak-anak? Membaca teks dongeng. Pembelajaran 3 kita juga akan membaca teks dongeng. Namun berbeda judul, yaitu Kisah Petani dan Anak Harimau. Yuk kita baca bersama-sama. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang ramah dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada pertanyaan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, setelah membaca teks dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau, pesan apa yang dapat kita ambil dari teks dongeng tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kebaikan. Betul, bahwa jika kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Nah, setelah membaca dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau, apakah kalian bisa menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri isi teks dongeng tersebut, anak-anak? Pengertiannya akan Ibu berikan link LKPD pada gambar harimau. Ada berapa gambar harimau yang kalian lihat? Ada 3 kotak. Betul sekali. Gambar pertama ada 3 kotak yang masing-masing berisi berapa ekor anak harimau, anak-anak? Kotak 3. 3 kotak yang masing-masing berisi 5 ekor anak harimau. Yang kedua, ada 5 kotak yang masing-masing berisi 3 ekor anak harimau. Bagaimana penulisan sifat pertukaran pada perkaliannya? 3 dikali 5 sama dengan
11. dikali 3. Yang keduanya sama-sama menghasilkan bilangan 15. betul 15. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 15. 3. Yang keduanya sama-sama menghasilkan bilangan 15. Meskipun letak dua bilangan di tempatnya, hasil perkalian tetap sama. Maka perkalian mempunyai sifat komutatif atau anak-anak. Ibu punya gambar penari. Ada berapa gambar penari yang kalian lihat? Ada 6 penari yang masing-masing ada di dalam kotak. Ada 2 kotak yang masing-masing berisi 6 gambar penari. Yuk kita selesaikan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Bagaimana penulisannya, anak-anak? 2 dikali 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 12. Betul. Bagaimana sifat pertukarannya? Bagaimana, Maya? 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Yang keduanya sama-sama menghasilkan bilangan 12. Anak-anak sudah paham? Yuk kita latihan menari bersama. Dinamika dalam tari adalah naik turunnya suasana tarian yang menentukan wujud struktur tarian tertentu. Buat tarian yang dapat menciptakan kejutan kecil dan dapat membuat penonton penasaran untuk terus menyaksikannya. Cepat atau lambatnya sebuah gerakan atau tempo, cepat lambatnya sebuah iringan, kontras atau harmoninya antara gerakan dan iringan termasuk dinamika. Gerak dasar tari adalah gerakan yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Gerak dasar tari dibagi menjadi berapa, anak-anak? Ada gerak dasar tangan, gerak dasar kaki, gerak dasar kepala, dan gerak dasar badan. Yang semuanya memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, Ibu punya gambar-gambar gerak tangan dalam tari. Gambar pertama disebut apa, anak-anak? Gerak tangan bagi apa itu? Ngiting. Yang kedua, gerak tangan ngerayung. Yang ketiga, gerak tangan ngurit. Yang keempat, gerak tangan. Dan yang kelima, gaya mangap. Yang terakhir apa itu, anak-anak? Mingkis kiri. Nah, anak-anak, ayo tulislah kembali nama-nama gerakan tangan dalam tarian di bawah ini. Pengerjaannya ada di link LKPD yang sudah Ibu berikan ini. Nanti Ibu beri langkah-langkah dan petunjuknya melalui grup WA ya. Nah, anak-anak, pembelajaran apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyebutkan? Tentang teks dongeng tadi, apa yang dapat kita ambil, anak-anak? Bahwa betul, saling tolong menolong, dan jika berbuat kebaikan maka akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Lalu pada sifat pertukaran pada perkalian, bahwa perkalian memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Dan pada dinamika dalam tari, apa itu dinamika dalam tari? Adalah hal yang penting untuk menentukan struktur tarian. Bagaimana, anak-anak? Sudah paham semuanya? Sudah paham, anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dari pembelajaran 3 hari ini. Dan semoga di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 4, bisa semakin lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya anak-anak. Kalian hebat. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak aman ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.